Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke dalam video pembelajaran kita pada kali ini. Oke, kali ini kita akan belajar tentang penjualan barang dagang secara wesel, kredit, dan angsuran. Bersama saya Abdul Hakim Al-Wahidi dari Universitas Negeri Semarang. Langsung saja ke dalam video kita. Let's go! Oke, bahasan materi yang akan kita bahas pada kali ini yang pertama adalah pengertian penjualan, penjualan barang dagang secara kredit, penjualan barang dagang dengan wesel, dan penjualan barang dagang dengan angsuran. Pengertian penjualan, suatu kegiatan bisnis yang terdiri dari transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit maupun tunai. Kegiatan jual beli dijalankan oleh dua belah pihak atau lebih dengan alat pembayaran yang sah. Tujuan utamanya yaitu mendatangkan keuntungan atau laba dari produk atau barang yang dihasilkan dengan pengelolaan yang baik agar menghasilkan keuntungan maksimal. Yang selanjutnya, penjualan barang dagang secara kredit. Penjualan kredit dilakukan dengan cara mengirimkan barang sesuai pesanan yang pembayarannya dilakukan dengan diangsur atau dicicil. Salah satu strategi meningkatkan volume penjualan dan kesetiaan pelanggan. Penjualan kredit akan menimbulkan akun piutang usaha sebagai akibat adanya tagihan yang timbul dari penjualan kredit barang atau jasa. Untuk menghindari kredit macet, perusahaan perlu melakukan analisis terhadap calon pembeli. Syarat pembayaran. Yang pertama, 2/10 M/30. Potongan 2% dari total penjualan jika pelunasan dalam jangka waktu 10 hari. Jangka waktu kredit 30 hari sejak transaksi penjualan. Yang kedua, EOM. Harus dilunasi oleh pelanggan maksimal paling lambat akhir bulan penjualan dan tidak ada potongan. Yang terakhir, N/10 EOM. Harus dilunasi paling lambat 10 hari setelah akhir bulan penjualan tanpa potongan. Syarat penyerahan barang. Yang pertama, FOB shipping point. Free on board shipping point. Tanggung jawab penjualan terhadap barang yang ia jual akan selesai di tempat penjualan berlangsung atau biasanya toko atau gudang penjualan, sehingga segala urusan dan biaya yang melekat setelahnya menjadi urusan pembeli. FOB destination point. Free on board destination point. Proses jual beli baru akan selesai setelah barang sampai digunakan atau di tangan pembeli, sehingga segala tanggung jawab atas barang tersebut menjadi tanggung jawab si penjual. Yang ketiga, CIF atau Cost Insurance and Freight. Penjual menanggung semua biaya pengangkutan dan asuransi barang selama perjalanan. Penjualan barang dagang dengan wesel. Ada kalanya perusahaan menjual barang dengan menerima wesel sebagai alat pembayarannya. Syarat pembayaran yang disetujui biasanya telah lebih panjang dari syarat pembayaran piutang dagang, biasa sekitar 30 sampai 60 hari.
Perbedaan piutang dagang dan piutang wesel. Yang pertama, piutang dagang. Tidak ada surat resmi, hanya ada faktur penjualan dengan termin syarat pembayaran. Jangka waktu kurang dari 1 tahun. Sedangkan piutang wesel terdapat surat resmi perjanjian utang yang berisi kesanggupan pembayaran kredit, jumlah nominal, dan jangka waktu. Jangka waktu bisa kurang maupun lebih dari 1 tahun. Yang kedua, tidak dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan. Tidak terdapat bunga. Sedangkan piutang wesel itu bisa diperpanjang atau dipindah tangankan. Terdapat bunga juga. Penjualan barang dagang dengan angsuran. Penjualan barang dagang atau jasa yang dilaksanakan dengan perjanjian di mana pembayaran dilakukan secara bertahap atau dicicil. Kala saat barang atau jasa diserahkan kepada pembeli, penjual menerima uang muka sebagai pembayaran pertama dan sisanya dicicil dengan beberapa kali angsuran. Pencatatan penjualan angsuran. Laba kotor diakui saat penjualan dilakukan. Yang pertama, laba diakui seluruhnya pada periode di mana penjualan dilakukan. Yang kedua, pada tahun berikutnya tidak diakui adanya laba tetapi hanya mencatat penerimaan kas dan mengurangi piutang. Yang ketiga, jika pelanggan diberikan bunga, maka pencatatan atas bunga dilakukan dengan mengakui pendapatan bunga. Dan yang terakhir, yang keempat, hasil penagihan setelah tahun penjualan dianggap sebagai pengembalian pokok piutang angsuran. Nah, itu dia video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video saya. And see you, bye-bye!